Kita jumpa lagi di channel YouTube saya. Jadi sekian lama saya tidak upload video, entah itu pembelajaran matematika atau Arduino, karena sejak pandemi kelas jadi kelas online dan saya keluarga pindah ke Sumatera Utara. Dan setelah sekian lama saya vakum di YouTube, saya sekarang sudah menjadi mekanik atau teknisi elektrik di alat berat, khususnya Caterpillar. Nah, lewat video channel saya ini selanjutnya saya akan share banyak hal yang saya pelajari yang mirip dengan saya belajar Arduino. Nah, oke. Nah, teman-teman, waktu saya ngajar kelas robotik di sekolah sebelumnya, saya ngajar di Tanjung Barat Adventist Academy di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, saya ngajar Arduino. Jadi ini contoh Arduino yang teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Saya ngajar Arduino. Jadi Arduino ini microcontroller atau seperti komputer lah gitu ya, mini, kecil, yang dapat mengendalikan banyak hal atau sistem. Misalnya gini nih, dipasang sensor suhu. Jadi ketika sensor suhu itu dihubungkan ke sini, dimasukin program, kita bisa baca suhu yang ada di lingkungan, atau sensor gerak, atau sensor cahaya, dan sebagainya. Jadi sensor itu adalah besaran mekanik yang diubah ke besaran listrik, gitu ya. Misalnya suhu, kelembaman, tekanan, gerak. Jadi itu besaran-besaran mekanik kemudian diubah menjadi arus listrik. Dari arus listrik itu baru bisa ditampilkan ke monitor yang dalam bentuk digital atau warna atau lampu dan sebagainya. Jadi contoh monitor sederhana dari Arduino seperti ini. Nah, tapi sekarang saya belajar aplikasinya yang real di dunia nyata yang mirip juga dengan Arduino. Nah, khususnya Caterpillar. Jadi alat berat Caterpillar yang keluaran terbaru yang bukan zaman awal-awal, atau zaman awal mekanikal semua. Jadi suhunya itu dalam bentuk analog ya. Suhu itu jarum gitu, tidak digital gitu. Kalau sekarang ini banyakkan digital, atau tekanan itu juga dalam bentuk sekarang dulu itu bukan digital, dulu itu pakai jarum gitu, meter seperti ampermeter gitu ya. Sekarang banyakkan digital. Nah, Arduino tuh mirip ini. Nah, ini besar nih. Ini memang kondisinya rusak. Ini namanya ECM kalau di alat berat, khususnya saya sekarang belajar eskavator. Jadi ini adalah contoh ECM. ECM itu Electronic Control Module, atau ada yang bilang Electronic Control Machine. Jadi dia mengendalikan mesin, bukan engine ya. Jadi beda, dalam bahasa Inggris tuh beda engine sama mesin. Kalau engine itu tuh yang kalau di crane hidup ya, yang seperti mobil, itu namanya engine ya. Kalau mesin itu keseluruhan dari sistem itu biasa disebut mesin. Padahal dalam pengertian utama ya, mesin itu apa aja, segala sesuatu yang dapat membantu manusia itu mesin. Ini juga mesin. Semua mesin. Komputer ini mesin, HP ini mesin. Jadi segala sesuatu yang membantu manusia itu mesin. Nah, tapi kalau dalam khusus alat berat ini, jadi ECM, Electronic Control Module, Electronic Control Machine. Nah, ini dia lebih banyak pengendalian ke sistem hidrolik. Hidrolik itu adalah sistem yang
membuat alat itu bergerak ya. Beda sistem mekanikal. Kalau mobil itu mesin memutar transmisi memutar roda ban kemudian bergerak. Sedangkan di eskavator itu mesin memutar pompa. Nah, pompa itu cairan yang melewati pompa itu yang disedot kemudian didorong itu adalah cairan oli. Nah, kalau eskavator cat itu dia rata-rata pakai oli 30. Oli hidroliknya oli 30 ya, SAE 30 atau oli hidrolik khusus yang setara dengan kekentalannya dengan SAE 30. Jadi oli bukan air. Nah, kalau pompa air kan air yang dialirkan. Nah, itu semua juga termasuk hidrolik gitu ya, cairan atau fluida. Oke, kalau ini ECM ini dia lebih mengendalikan ke sistem hidroliknya. Sedangkan untuk mesin ada juga ECM khusus untuk mesin. Saya tidak punya. Kalau ini memang udah rusak karena hangus di dalam korslet ini ya harganya di atas 40 juta. Sedangkan kalau kita belajar Arduino ya harganya ini cuman ya 100-an ribu lah kalau ini. Sedangkan yang ada lebih murah lagi yang tipe Arduino yang murah itu tipe Arduino ini ya, Arduino Nano ya, lebih kecil. Kemudian dihubungkan dengan kabel-kabel seperti ini nih ya, untuk ke laptop gitu atau komputer untuk diinstal program. Nah, kalau sedangkan yang ini ada soketnya, ada dua, yang coklat sama hitam ya. Jadi ada yang power di sini, kemudian yang menerima atau input dan output data ya dalam bentuk aliran listrik atau arus listrik. Nah, dan untuk menghubungkan ini ada kabel juga, kabel khusus yang digunakan. Kemudian ada juga aplikasi khusus. Kalau Arduino pakai Arduino IDE ya di aplikasi komputer. Kalau ini namanya ET-Tool. Jadi ET-Tool itulah yang dalam bentuk program dihubungkan dengan kabel khusus. Nah, seperti ini kabelnya. Ada dalam kotak ini. Ya, disinilah kabelnya, saya buka ya. Jadi setiap teknisi Caterpillar yang khususnya elektrik harus punya ini. Kalau mereka nggak punya ini akan sangat sulit untuk mendeteksi kerusakan atau problem di unit gitu ya. Jadi rata-rata harus punya ini. Kalau monitor yang ada di yang ada di unit itu tidak semua informasi dapat diambil dan tidak bisa kita rubah-rubah. Sedangkan kalau menggunakan ET-Tool kita dapat mengubah nilai-nilai yang ada di dalam program apabila tidak sesuai lagi dengan kinerja unit itu sendiri. Nah, jadi ini ada perangkat utamanya dan kabel-kabel seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memiliki perangkat seperti ini ya siapkan uang kurang lebih 10 jutaan atau ada juga di bawah 10 juta untuk yang tidak original ya. Kalau mau original dari Caterpillar ya harganya di atas 10 juta. Nah, ini perangkat utamanya. Ini adapter 3 gitu. Ini pun punyaku yang enggak original dari Caterpillar atau buatan Caterpillar atau buatan yang dipercayakan oleh Caterpillar, tapi ini kemungkinan tiruan tapi ya masih berfungsi dan berjalan dengan baik. Dia juga menggunakan kabel USB yang sama dengan Arduino, punya Arduino, cuma lebih panjang nih. Tapi saya tidak gunakan ini, saya gunakan yang ini lebih besar. Tapi juga terhubung ke laptop nih pakai USB. Sama juga dengan ini ada USB dan model printer. Jadi ini bisa dipakai di kabel printer, kabel data printer. Nah, ini yang disambungkan ke unit. Ada dua jenis tergantung dari jenis unit yang mau
ada yang model seperti ini kepalanya, betina juga tapi beda, tergantung jumlah pin itu. Kemudian ini nih akan dihubungkan ke perangkat ini. Oke. Nah, inilah ET tool namanya ya, yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan ET itu Electronic Electronic Technician. Jadi itulah yang menghubungkan antara perangkat laptop atau komputer dengan komputernya, yang sering orang bilang ini adalah komputer juga di unit itu atau ECM ya. Nah, jadi apa yang saya pelajari di Arduino sama persis dengan apa yang saya pelajari di perangkat Caterpillar ini. Jadi kedepannya teman-teman akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang bagus gitu ya, yang boleh diikuti bagi yang pemula, dan bagi yang mekanik juga mungkin bisa kita share ilmu, apa pengalaman yang kita peroleh di lapangan, troubleshooting gimana proses-prosesnya. Dan saya juga ya belum benar-benar jago ya, karena ya sama-sama kita belajar, dan saya bersyukur juga saya bisa cepat belajar gitu ya. Dan bos aku yang belikan ini perangkat-perangkat ini supaya saya bisa belajar. Jadi sekarang kalau unit itu mengalami kerusakan, saya bisa perbaiki sendiri, khususnya di bagian elektrik. Dan mesin juga udah pelajari, udah 2 kali alat kami, ada 2 alat kami yang lagi aktif, dan dua-dua pernah turun mesin. Yang satu tipe engine-nya Perkins, yang satu tipe engine-nya Mitsubishi. Jadi K320D dan K320D2. Jadi dua-dua udah pernah turun mesin. Jadi saya bisa memperbaikinya jika suatu hari nanti mengalami kerusakan. Dan untuk elektronik ya selama ini udah tidak masalah, udah saya bisa atasi sendiri, karena memang kalau kita bayar mekanik dari luar lumayan mahal gitu. Nah, sekarang saya sedang mempelajari tentang pompa. Nah, saya ingin perlihatkan kepada teman-teman kebutuhan utama dari seorang teknisi itu, baik dia bagian mesin maupun elektronik, itu harus punya yang namanya SIS. Nah, SIS itu adalah seperti ini. Nah, ini program SIS atau Service Information System. Jadi program ini mengisi semua jenis mesin atau unit yang dikeluarkan oleh Caterpillar, tapi tergantung dari updateannya. Kalau ini sampai ke generasi NG Excavator. Kalau yang mesin lain saya kurang paham. Untuk misalnya truk udah seri sampai ke berapa ini. Nah, ini punya saya juga, SIS software license will expire on invalid daytime. Jadi ini sebenarnya udah expire gitu, karena ya saya beli dari kawan saya, dia tidak punya crack juga ya. Jadi tidak apa-apa, ini tetap berjalan dengan normal, tapi kadang-kadang dia shutdown. Nah, untuk menginstal aplikasi ini nanti di lain waktu saya share cara menginstalnya. Kemudian satu-satunya program yang saya ketahui yang dapat menjalankan aplikasi ini adalah browser Explorer ya. Kalau pakai Chrome, pakai Firefox, pakai Safari, atau pakai Edge, dia nggak akan berjalan maksimal, gambar-gambarnya tidak akan tampak. Tapi kalau menggunakan Internet Explorer, dia bisa jalan dengan baik, gambar-gambar bisa muncul. Tapi kadang-kadang ya kadang mati sendiri, jadi harus restart lagi, entah karena softwarenya tidak ada license atau gimana. Kemungkinan itu, karena kalau dari spek komputerku udah cukup bagus, ini tinggi, ini udah Core i5 kalau nggak salah ya, Core i5 udah 16 GB nih RAM-nya. Jadi
Gak mungkin deh dia apa namanya sistemnya rendah gitu ya. Enggak. Ini coba kita lihat ya sistem dari komputer ini. Nah itu, jadi RAM-nya 8 GB. Ini Core i5 udah 3,3 GHz kecepatannya. Jadi ini udah sangat-sangat mumpuni untuk jalankan program sys. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, saya sekarang lagi pelajari tentang hidrolik karena saya mau testing and adjust pump dari ke 320D yang engine-nya suka ngedrop kalau kita stall. Jadi kemungkinan pressure-nya berlebihan atau ya main relief valve-nya juga yang ketinggian pressure-nya atau flow-nya atau di sistem yang lain. Saya mau coba adjust. Itu saya udah pelajari apa yang saya harus lakukan. Ternyata sangat banyak gitu, dan tool yang harus dibutuhkan juga harus ada flow meter, sedangkan saya cuma punya pressure gauge, sedangkan flow meter saya tidak punya. Tapi saya pernah panggil orang Trakindo, ya dia tidak menggunakan flow meter juga, dia hanya menggunakan stopwatch sama pressure gauge. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nanti di lain waktu saya akan share apa yang saya kerjakan dari unit ekskavator yang ada ya. Oke, bye. Jangan lupa share, like, and subscribe.